Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun kalian berada, terima kasih sudah mampir di channel saya Surya 8089. Semoga materi dalam video kali ini yang berjudul Akikah menurut ajaran Islam dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita bersama. Amin ya robbal alamin. Akikah ialah menyembelih binatang untuk anak yang baru lahir, dan anak tersebut dicukur dan diberi nama pada hari ketujuhnya. Mencukur rambut anak yang baru lahir, baik laki-laki maupun perempuan, pada hari ketujuh dari hari lahirnya setelah hewan akikah disembelih adalah sunnah. Akikah merupakan salah satu praktek ibadah dengan cara menyembelih binatang ternak yang berkenaan dengan kelahiran seorang anak sesuai dengan ketentuan syara. Akikah ini merupakan kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya, di samping kewajiban-kewajiban yang lain. Hukum melaksanakan akikah adalah sunnah muakkad. Hal ini sesuai dengan hadis dari Aisyah dan Samurah, katanya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tiap-tiap anak itu tergadai dengan akikahnya yang disembelih untuk dia ketika hari ketujuh dan dicukur lalu diberi nama. Hadis riwayat Ahmad dan disahkan oleh Tirmizi. Apabila kita mempunyai barang yang berharga dan barang tersebut dinilai bermanfaat, akan tetapi barang tersebut dalam keadaan tergadai, bagaimanakah cara kita menyikapi hal tersebut? Pasti kita berusaha dengan maksimal untuk menebus barang tersebut. Dalam hal ini, akikah pun memiliki peran yang sama karena akikah merupakan upaya untuk menebus seorang anak yang masih tergadai. Hewan akikah untuk anak laki-laki adalah 2 ekor kambing dan untuk anak perempuan seekor. Adapun binatang yang dipotong untuk akikah memiliki persyaratan yang sama dengan ibadah kurban. Akan tetapi pada daging kurban disunnahkan menyedekahkan sebelum dimasak, maka pada daging akikah disunnahkan menyedekahkannya sesudah dimasak. Dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu yang artinya bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan orang-orang agar menyembelih akikah untuk anak laki-laki 2 ekor kambing yang bersamaan dan untuk anak perempuan seekor kambing. Hadis riwayat Tirmizi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW menyembelih akikah untuk anak Hasan dan Husain masing-masing seekor kambing. Hadis riwayat Daud. Para ulama sepakat bahwa semua binatang yang dapat dijadikan sebagai hewan kurban juga boleh digunakan untuk akikah. Binatang yang dimaksud adalah unta, sapi, kerbau, kambing, dan domba. Menurut Imam Malik, binatang akikah adalah kambing atau domba. Alasannya karena Nabi mengakikahi Hasan dan Husain, cucu beliau masing-masing dengan seekor kambing. Mengenai jumlah hewan akikah, ada yang mengatakan untuk anak laki-laki 2 ekor kambing dan untuk anak perempuan seekor kambing. Akan tetapi ada pula yang mengatakan baik untuk anak laki-laki maupun anak perempuan dengan 1 ekor kambing atau domba. Kedua pendapat ini masing-masing ada dasarnya dari hadis Nabi, yaitu dari Aisyah, Rasulullah SAW telah menyuruh kita menyembelih hewan akikah untuk seorang laki-laki 2 ekor kambing dan untuk seorang anak perempuan 1 ekor kambing. Hadis riwayat Abu Dawud. Adapun dasar tentang jumlah hewan akikah untuk laki-laki dan perempuan dengan 1 ekor kambing berdasarkan pada hadis dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Akikah itu waktunya sejak anak itu lahir dan anak ada batas waktunya.
Kalau anak itu telah baligh dan akikahnya belum dilakukan, maka disunahkan melakukannya sendiri. Doa memotong akikah. Sunnah juga dibacakan doa di telinga anak yang baru lahir dengan doa sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. U'idzuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati. Yang artinya, aku mohon untukmu anak dengan kalimat Allah yang sempurna dari segala godaan setan dan dari segala binatang kecil-kecil yang berbisa dan juga dari pandangan mata yang dapat menimbulkan bahaya. Sunnah diazankan anak-anak yang baru lahir di telinga kanan dan dikomatkan di telinga kiri. Rasulullah SAW telah azan di telinga Husain ketika ia dilahirkan oleh Fatimah. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Jumhur ulama sepakat bahwa akikah itu hanya berlaku bagi anak-anak kecil saja, berdasarkan hadis yang menyatakan bahwa tiap-tiap anak tergadai dengan akikahnya, yaitu dengan menyembelih binatang akikah pada hari ke-7 dan dari hari kelahirannya. Akan tetapi, ada sebagian yang lain mengatakan bahwa akikah boleh dilaksanakan setelah anak itu dewasa. Berdasarkan kedua pendapat ini dapat diambil kesimpulan bahwa penyembelihan binatang akikah yang paling baik adalah pada hari ke-7. Akan tetapi, bagi mereka yang belum mampu bisa dilakukan pada hari kelipatan 7 sampai dengan umur dewasa sebagai tebusan atas gadaan yang belum terbayar. Hikmah akikah yang pertama, merupakan ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan pada dirinya. Hikmah yang kedua, akan menambah rasa cinta anak kepada orang tua karena si anak merasa telah diperhatikan dan disyukuri kehadirannya di dunia ini, dan bagi orang tua merupakan bukti keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang ketiga, dengan berakikah akan mewujudkan hubungan yang baik dengan tetangga dan saudara-saudaranya yang ikut merasakan gembira dengan lahirnya seorang anak karena mereka mendapat bagian dari akikah tersebut. Demikianlah video penjelasan dari saya mengenai pengertian akikah, hukum akikah, waktu akikah, dan hikmah akikah bagi yang melaksanakannya. Semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.